Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Tatang Suryana. Nomor pokok mahasiswa 101202388 dari kelas C8. Di sini saya akan memaparkan mengenai transportasi dalam kegiatan bisnis. Di sini saya akan menjelaskan poin pembahasan. Yang pertama ada pengertian transportasi, kedua fungsi dan tujuan transportasi, ketiga subjek dan objek hukum dalam pengangkutan, yang keempat prinsip tanggung jawab pengangkutan, yang kelima berakhirnya perjanjian pengangkutan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian transportasi. Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya atau dari tempat asal ke tempat tujuan dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia, hewan, atau mesin. Menurut Papa Kostas tahun 1987, transportasi didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari fasilitas tertentu beserta arus dan sistem kontrol yang memungkinkan orang atau barang dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain secara efisien dalam setiap waktu untuk mendukung aktivitas manusia. Adapun unsur-unsur pengangkutan adalah: satu, ada sesuatu yang diangkut. Dua, ketersediaan kendaraan sebagai alat angkutannya. Ketiga, ada tempat yang dapat dilalui alat angkutan. Abdul Qadir Muhammad mendefinisikan pengangkutan meliputi 3 dimensi pokok, yaitu: 1. Pengangkutan sebagai usaha bisnis, yakni mempunyai ciri sebagai berikut: A. Berdasarkan perjanjian. B. Kegiatan ekonomi di bidang jasa berbentuk perusahaan menggunakan alat pengangkutan mekanik. 2. Pengangkutan sebagai perjanjian, yakni pada umumnya bersifat lisan tetapi selalu didukung oleh dokumen angkutan. Ketiga, pengangkutan sebagai proses, yaitu serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat angkut, kemudian dibawa menuju ke tempat yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan. Yang kedua ada fungsi dan tujuan transportasi. Fungsi transportasi adalah memindahkan atau mengangkut muatan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya, yaitu tempat asal ke tempat tujuan. Tujuan transportasi: sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi dan sosial daerah pedesaan. Menurut Sri Rezeki Hartono, pada dasarnya pengangkutan mempunyai 2 nilai kegunaan, yaitu: yang pertama, kegunaan tempat atau place utility. Terjadi perpindahan barang dari suatu tempat di mana barang tadi dirasakan kurang bermanfaat ke tempat lain yang menyebabkan barang tadi menjadi lebih bermanfaat. Yang kedua, kegunaan waktu atau time utility. Dapat dimungkinkan terjadi suatu perpindahan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya di mana barang itu lebih diperlukan tepat pada waktunya. Dalam buku Zainal Asikin berpendapat bahwa secara umum terdapat beberapa fungsi pengangkutan, yaitu: yang pertama, berperan dalam hal ketersediaan barang. Yang kedua, stabilitas dan penyamaan harga. Ketiga, penurunan harga. Keempat, meningkatkan nilai tanah. Kelima, terjadinya spesialisasi antar wilayah. Keenam, berkembangnya usaha skala besar. Ketujuh, terjadinya urbanisasi dan konsentrasi penduduk dalam kehidupan. Ketiga, ada subjek dan objek hukum dalam pengangkutan. Pengertian subjek dan objek hukum. Subjek hukum adalah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, manusia atau badan hukum, dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum, oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. Subjek hukum pengangkutan atau pihak-pihak dalam pengangkutan. Yang pertama, pengangkut adalah pihak yang menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau
penumpang. Kedua, penumpang dalam pihak yang menggunakan jasa angkutan dan berkewajiban membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut. Ketiga, pengirim adalah pihak yang menggunakan jasa angkut dan berkewajiban membayar biaya angkutan atas barangnya yang diangkut. Keempat, penerima adalah pihak yang memiliki hak untuk menerima barang yang dikirimkan kepadanya. Kelima, ekspeditur adalah pihak perantara yang menghubungkan antara pengirim dan pengangkut. Ekspeditur bertindak atas nama pengirim. Keenam, agen perjalanan adalah pihak yang mencarikan penumpang bagi pengangkut dan bertindak untuk berkepentingan pengangkut. Ketujuh, pengusaha bongkar muat adalah perusahaan yang menjalankan bisnis bidang jasa pemuatan barang ke kapal dan pembongkaran barang dari kapal. Kedelapan, pengusaha pergudangan adalah perusahaan yang bergerak di bidang jenis jasa penyimpangan barang di dalam gudang pelabuhan selama barang yang bersangkutan menunggu pemuatan ke kapal. Objek hukum pengangkutan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. A. Barang muatan adalah barang yang sah dilindungi oleh undang-undang. B. Alat pengangkut adalah alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau penumpang. Alat angkut misalnya seperti kapal, kereta api, bus, mobil barang, pesawat. C. Biaya angkutan adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada pengangkut atas jasanya yang telah mengangkut barang atau penumpang. Yang keempat, ada prinsip tanggung jawab pengangkut. Prinsip tanggung jawab pengangkut dalam hukum pengangkut dikenal ada 5 prinsip tanggung jawab pengangkut, yaitu yang pertama, tanggung jawab praduga bersalah. Selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul pada pengangkutan yang diselenggarakan, tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti rugi kerugian itu. Kedua, tanggung jawab atas dasar kesalahan. Setiap pengangkut harus bertanggung jawab atas kesalahannya dalam penyelenggaraan pengangkutan dan harus mengganti rugi, dan pihak yang dirugikan wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Ketiga, tanggung jawab pengangkut mutlak. Menurut prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakan tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkutan. Keempat, pembatasan tanggung jawab pengangkut. Adanya pembatasan tentang pemberian ganti rugi. Kelima, pengangkutan dianggap tidak memiliki tanggung jawab. Bukan berarti pengangkut membebaskan diri dari tanggung jawabnya ataupun dinyatakan bebas tanggung jawab atas benda yang diangkutnya, tetapi terdapat pengecualian dalam mempertanggungjawabkan suatu kejadian atas benda dalam angkutan. Yang kelima, ada berakhirnya perjanjian pengangkutan. Untuk mengetahui kapan dan di mana perjanjian pengangkutan berakhir, perlu dibedakan dua keadaan, yaitu yang pertama, keadaan di mana proses pengangkutan berjalan dengan lancar dan selamat, maka perbuatan yang dijadikan ukuran berakhirnya perjanjian pengangkutan adalah pada saat penyerahan dan pembayaran biaya angkutan di tempat tujuan yang disepakati. Yang kedua, keadaan di mana terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka perbuatan yang dijadikan ukuran berakhirnya perjanjian pengangkutan adalah pada saat pemberesan kewajiban membayar ganti rugi. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.